Ya, ya baik. Shalom, selamat siang untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian yang telah hadir dalam acara seminar pada siang hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan di siang hari ini kita akan menghadirkan acara obsesi, yaitu obrolan seputar misi. Jadi dalam eh, obsesi ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan misi Kristen. Dan tema pada seminar kita kali ini adalah di balik kemilau dunia, mengenali berhala modern melalui cermin Israel. Ya, dengan pembicara utama kita yaitu Bapak Ferry Sagai, ya, selaku mahasiswa S2 program studi misiologi dari STT Abdiel. Lalu pembicara kedua kita adalah Bapak Demianus Nathaniel. Dia adalah seorang dosen di STT Abdiel. Dan acara seminar siang ini akan dipandu oleh saya, Michelle Rafael, sebagai moderator, dan saya sendiri adalah mahasiswa S2 Misiologi di STT Abdiel. Ya, kita mulai saja seminar kita pada siang hari ini. Untuk waktu dan kesempatannya kita berikan kepada Bapak Ferry Sagai. Silahkan, Mbak. Ya, terima kasih Pak Moderator untuk kesempatannya. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih sekali lagi yang boleh hadir untuk kita bersama-sama uh, membahas apa yang akan saya sharingkan pada siang hari ini. Saya share screen ya. Iya, sudah kelihatan ya. Baik Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita akan membahas seperti sebagaimana yang sudah disampaikan oleh moderator tadi berkaitan dengan tesis yang saya buat. Tesis itu berjudul Dewa-dewa yang menggoda mengungkap misteri ketertarikan Israel kuno pada idolatri atau berhala dan implikasinya bagi spiritual Kristen kontemporer. Baik, saya akan mulai. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya tesis ini dibangun dengan satu penasaran. Sebetulnya ketika membaca teks-teks dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan secara luar biasa dan bagaimana umat pilihan Allah ini mengalami kuasa dan kasih-Nya secara luar biasa. Karena kehadiran Tuhan bagi mereka itu tidak dalam taraf iman saja. Kita mungkin umat perjanjian baru mengimani Tuhan, tapi kita tidak melihat secara fisik, tidak mengalami secara fisik. Tetapi kalau kita membaca dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa umat Israel itu mengalami dan melihat atau mengalami Tuhan secara fisik. Bagaimana Tuhan itu nampak bagi mereka. Bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Lalu dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa mereka melihat, merasakan kehadiran Tuhan secara fisik melalui tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Bahkan Tuhan berbicara langsung kepada mereka. Jadi umat Israel itu mendengar Tuhan secara audible. Mereka tidak saja mengimani Tuhan, tetapi mereka melihat, mendengar Tuhan berbicara secara langsung. Dan itu bukan disaksikan oleh satu orang saja. Berbicara dari gunung dan mereka mendengar suara Tuhan secara audible. Seperti kalau kita dengar suara orang begitu. Nah, tapi dengan keterlibatan Tuhan yang luar biasa itu,
ada paradoks yang mengganggu dan menimbulkan pertanyaan besar buat mungkin sebagian dari kita. Pertanyaannya adalah mengapa bangsa ini yang sudah disertai oleh Tuhan secara luar biasa, mengalami Tuhan juga secara luar biasa, ditolong Tuhan berkali-kali, tetapi mengapa bangsa ini berulang kali jatuh dalam penyembahan berhala Kanaan setelah mereka terutama sampai di Kanaan. Ini dapat kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja, dan kitab para nabi. Berkali-kali mereka jatuh di dalam dosa. Dan kalau kita melihat bahwa ini adalah sebetulnya cermin pergumulan iman kita hari ini. Artinya bahwa apa yang terjadi pada bangsa Israel di masa lalu itu bukan peristiwa sekali dalam sejarah, tetapi itu juga sebetulnya yang masih digumulkan oleh kita hari-hari ini. Tentu saja berhalanya berbeda, tetapi kita masih menggumuli yang sama, yaitu bagaimana melawan godaan dari ilah-ilah palsu ini. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa ini adalah relevansi yang mendesak bagaimana bentuk-bentuk berhala modern atau idolatri modern ini mengintai kehidupan spiritual kita hari ini. Itu nyata. Nah, signifikansi dan tujuan dari penulisan ini, mengapa hal ini penting? Yang pertama, kita agar memahami akar masalah di masa lalu untuk membantu mengenali pola serupa hari ini. Lalu memberikan kedalaman teologis bagi gereja dan individu dalam menghadapi kompromi iman. Nanti kita akan melihat bagaimana mereka kompromi iman ini kemudian mengalahkan iman kepada Tuhan yang benar. Juga untuk menawarkan perspektif Alkitabiah untuk kehidupan yang lebih setia kepada Tuhan tentu saja. Nah, tujuannya adalah agar yang pertama untuk menganalisis faktor-faktor kompleks apa saja yang menjadi pendorong bagi umat Israel sehingga mereka menyembah berhala. Lalu bagaimana memahami bagaimana Alkitab menarasikan dan menilai idolatri itu sendiri. Juga mengungkap daya tarik dari agama Kanaan. Tentu kita bertanya mengapa mereka tertarik sekali kepada agama Kanaan sehingga membuat yang semua kita tahu di kemudian hari mereka dibuang ke dalam pembuangan. Juga untuk yang terakhir tujuannya adalah untuk merumuskan prinsip aplikatif untuk melawan idolatri modern kita di saat ini. Nah, tesis ini dibangun dengan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang nanti akan dijiwai di dalam penulisan tesis ini. Yang pertama adalah apa saja faktor-faktor yang mendorong idolatri Israel. Ada faktor apa saja yang membuat mereka seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana narasi Alkitab? Teks-teks Alkitab secara khusus dalam kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja, dan kitab para nabi merepresentasikan idolatri sebagai pelanggaran perjanjian dan apa konsekuensinya bagi mereka yang melanggarnya. Lalu mengapa praktek Kanaan tampak menarik dibandingkan iman Yahweh? Dalam hal ini saya membandingkan konsep tentang Tuhan, kosmologi, dan etika antara konsep perjanjian lama dan agama Kanaan. Lalu kemudian prinsip etis apa saja yang dapat kita ambil dari pengalaman Israel yang dapat kita aplikasikan untuk melawan berhala-berhala modern pada saat ini. Nah, kerangka teoritis saya cepat saja, karena ini hanya teknisnya saja. Kerangka teoritis yang dibangun melalui lensa analitis yang dipakai untuk meneropong ayat-ayat serta narasi dalam perjanjian lama
itu didukung oleh 4 pilar utama yang nanti akan terjiwai dalam bab inti penulisan tesis itu. Yang pertama tentang teologi perjanjian, yaitu dasar hubungan dan tuntutan kesetiaan eksklusif antara umat Israel dengan Tuhan, dengan Yahweh. Yang kedua, monoteisme Yahwistik yang radikal, yaitu keunikan dan kedaulatan Yahweh versus politeisme Kanaan. Kita tahu bahwa iman kepada satu Tuhan pada masa itu, di zaman Timur Dekat kuno, zaman Israel kuno itu adalah satu-satunya, itu tidak ada duanya. Kalau hari ini orang beragama biasa menyembah satu Tuhan, kalau menyembah banyak Tuhan itu aneh. Tapi di masa itu menyembah banyak Tuhan itu biasa, dan kalau ada bangsa atau orang menyembah satu Tuhan itu justru aneh. Jadi sebetulnya penyembahan kepada Yahweh itu adalah melampaui zaman pada masa itu. Itu satu-satunya, nggak ada samanya. Lalu kemudian lensa berikutnya akan digunakan adalah teolog nabi, yaitu suara kenabian sebagai kritis ilahi terhadap idolatri dan ketidakadilan. Dan yang keempat, pemahaman godaan. Bagaimana godaan itu dilihat dari dimensi teologis, psikologis, sosiologis, dan kerentanan manusia. Memahami godaan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Ada banyak aspek yang terjadi sehingga mengapa manusia secara khusus bagi bangsa Israel, mereka itu tertarik, tergoda untuk menyembah kepada berhala. Dan metodologi yang saya gunakan adalah pendekatannya ya kualitatif, kemudian metode utamanya hermeneutika teologis historis, yaitu interpretasi teks dalam konteks-konteks dalam ayat yang saya maksudkan tadi. Lalu kemudian pendekatan tambahan yaitu analisis interdisipliner, yaitu dilihat dari ayat-ayat atau kisah-kisah teks Alkitab, tidak saja dilihat dari sudut teologi, tapi juga sejarah, dari sudut sosiologi, psikologi, dan arkeologi. Data utama yang saya gunakan tentu saja tes perjanjian lama, secara khusus fokus kepada kitab hakim-hakim, kitab raja-raja, dan kitab nabi-nabi. Dari literatur sekunder yaitu ensiklopedi dan kamus-kamus, dan teks-teks Alkitab, buku-buku pendukung lainnya. Analisis yang digunakan adalah eksegesis, tematik, komparatif, naratif, dan refleksi kritis dari apa yang ditemukan tadi. Oke, sekarang saya masuk kepada jantung penelitian pada bagian utama dari tes ini. Kalau dalam tesis dia ada dalam bab 4-nya. Bagaimana memahami idolatri, menguak akar, narasi, daya tarik, dan relevansi bagi dunia modern hari ini. Studi ini secara mendalam menelusuri fenomena penyembahan berhala di Israel kuno, mengungkap kompleksitas akar-akarnya, meninjau bagaimana narasi Alkitab menginterpretasikannya, menganalisis daya tarik latennya, dan akhirnya menarik benang merah relevansinya dengan tantangan-tantangan di dunia modern kita hari ini. Dari hasil studi penggalian saya menemukan ada 4 pokok utama yang tertuang di dalam penulisan tesis ini. Temuan dan analisis yang pertama, yaitu akar godaan yang kompleks. Nah, ternyata penyembahan berhala di Israel tidak pernah disebabkan oleh satu faktor tunggal saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai elemen yang saling menguatkan. Jadi tidak satu faktor tunggal saja, tetapi ada banyak faktor yang membuat itu saling menguatkan dan saling mendukung sehingga bangsa Israel kuno ini mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Yang pertama, faktor utama tentu ada faktor-faktor yang lain, tetapi faktor-faktor yang saya temukan antara lain adalah faktor sosiokultural. Israel itu hidup di tengah-tengah budaya Kanaan yang sudah mapan dan dominan. Jadi begini, kalau kita lihat teks dalam kitab Keluaran, orang Israel itu kan mereka baru mengenal Yahweh, belum lama. Baru setelah Musa datang memperkenalkan. Karena selama 400 tahun mereka di tanah Kanaan, mereka kan tidak menyembah kepada Tuhan. Mereka jadi budak. Tentu saja mereka diwarisi pengetahuan iman bahwa nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu
punya Tuhan yang sudah menolong mereka. Tapi bangsa Israel yang di Mesir itu, yang diperbudak, mereka tidak iman kepada Yahweh itu tidak hidup di dalam diri mereka. Itulah sebabnya ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus Musa kepada mereka untuk dibebaskan, Musa kan bertanya, nanti kalau mereka tanya siapa yang utus saya begitu kira-kira. Karena Yahweh itu nama Tuhan itu buat mereka asing. Mereka tentu saja punya pengetahuan warisan iman yang diceritakan turun-temurun. Tapi Yahweh yang hidup bagi mereka, mereka tidak kenal itu. Asing buat mereka itu. Baru Musa datang memperkenalkan diri kepada mereka. Jadi belum begitu lama mereka lalu keluar dari Mesir dan sampai ke Kanaan. Kurang lebih 40 tahun. Nah kita tahu pun kan tidak semuanya yang keluar dari Kanaan itu sampai di Kanaan. Artinya bahwa pengenalan mereka terhadap Yahweh itu masih sangat muda, sangat sebentar dibandingkan dengan orang-orang Kanaan yang penduduk asli sana yang tidak semuanya dimusnahkan, itu sudah berabad-abad, berdekade-dekade mereka menyembah berhala. Jadi sistem kepercayaan mereka itu sudah terbangun sekian lama yang orang Kanaan itu. Nah, ketika orang Israel itu datang dengan iman yang masih muda, yang baru belajar mengenal Yahweh, lalu berhadapan dengan orang-orang Kanaan yang sudah sangat tersistem agama mereka, itu mau tidak mau ada tekanan yang sangat kuat untuk berasimilasi, yaitu mengadopsi cara hidup, adat istiadat, dan semua praktek keagamaan tetangga mereka. Nah, kita bisa melihat ini kawinan campur di mana raja-raja seperti Salomo sekalipun dan Ahab menikahi putri-putri asing yang membawa serta dewa-dewa mereka, bahkan membangun tempat ibadah bagi dewa-dewa tersebut, dan bahkan mendorong praktik penyembah berhala di kalangan rakyat. Nah, selain itu, dalam masyarakat agraris, daerah Kanaan dan sekitarnya itu, dewa-dewa kesuburan itu seperti Baal, Asyera itu kan dewa dewi kesuburan, tampak sangat relevan dan menawarkan janji konkret untuk panen yang melimpah, yang sangat vital bagi kelangsungan hidup mereka. Ini kontras dengan konsep Yahweh yang kedaulatannya melampaui alam fisik. Jadi begini, kalau Yahweh dipandang sebagai dewa, sebagai Tuhan yang jago berperang, mengalahkan musuh, orang Israel itu paham betul, mereka tidak usah diajari. Tapi ketika mereka masuk ke Kanaan, mereka kan harus bercocok tanam, harus beternak. Nah, sementara mereka melihat tetangga-tetangga mereka yang tidak percaya kepada Yahweh, yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka panennya juga bagus, dan lain sebagainya. Sehingga bagi orang Israel itu secara tidak langsung mereka tertarik dengan, mereka juga ingin menikmati bagaimana panen yang melimpah itu. Mereka kan melihat orang Kanaan, tetangga-tetangga mereka, sama-sama juga menabur, sama-sama juga beternak. Tapi mereka itu sukses, berhasil maksudnya. Sementara mereka berhasilnya bukan karena menyembah kepada Yahweh, tapi menyembah kepada berhala. Nah, ini salah satu daya tarik yang membuat orang Israel itu kemudian terjadi kompromi untuk berasimilasi. Lalu yang kedua, ada godaan kuat menuju sinkritisme, yaitu pencampur adukan iman kepada Yahweh dengan praktek penyembahan berhala dewa-dewa Kanaan. Daripada memilih salah satu, banyak orang Israel mencoba melayani keduanya, meyakini bahwa mereka bisa mendapatkan berkat dari Yahweh sambil tetap memastikan kesuburan tanah melalui Baal. Kalau kita melihat dalam kitab Hakim-Hakim sampai dengan kitab Nabi-Nabi, sebetulnya kehidupan umat Israel selama di Kanaan, mereka itu secara umum, mereka itu sinkritisme. Mereka tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan, tapi mereka juga percaya kepada dewa-dewa itu. Jadi orang Israel itu tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah mereka menolak mengatakan, oh saya tidak percaya kepada Yahweh lagi. Tidak ada seperti itu.
Mereka tetap beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh, tetapi di satu sisi mereka pun juga percaya kepada dewa-dewa, khususnya Baal dan Asyera, karena mereka sangat membutuhkan panen yang melimpah. Yang mereka lihat dari tetangga mereka, panennya kok melimpah, padahal dia menyembah kepada Baal. Di samping itu juga ritual Kanaan memiliki daya tarik tersendiri. Seringkali melibatkan aspek sensual, misalnya kita tahu seperti pelacuran kultus, pesta dan perayaan bersama. Bahkan ada unsur magis di situ dengan anggapan bahwa ritual tertentu dapat memanipulasi dewa untuk hasil yang diinginkan. Di sisi lain, kerentanan spiritual juga berperan besar ketika Israel menghadapi masa-masa sulit. Kekecewaan juga bisa juga jadi timbul jika berkat dari Yahweh tidak nampak segera, jika mereka merasa tidak tahu bagaimana melayani dengan benar, membuat mereka menjadi jalan keluar yang lebih cepat dan atau terlihat dari dewa-dewa Kanaan. Jadi begini, ibadah kepada Tuhan Yahweh maksudnya, itu kan secara umum tidak melibatkan umat secara umum, tapi hanya kelompok tertentu, yaitu para imam. Sedangkan ritual-ritual penyembahan berhala itu melibatkan semua orang. Pesta-pesta dan lain sebagainya. Bahkan ada pelacuran kultus di kuil-kuil berhala. Jadi hal-hal seperti itu tentu sangat menarik. Agama Kanaan, orang-orang Kanaan mereka secara rutin, apalagi berkaitan dengan musim panen dan musim menuai, menabur, mereka sering sekali mengadakan hal-hal seperti itu. Nah, mau tidak mau, itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang Israel. Lalu berikutnya, aspek politik juga berpengaruh. Keputusan politik seringkali memiliki konsekuensi religius. Misalnya, aliansi internasional dan perkawinan politik. Seperti contohnya yang sangat terkenal, seperti yang dilakukan oleh Salomo dengan Firaun. Kan Salomo menikahi demi keamanan keamanan kawasan itu. Dia menikahi banyak istri sebagai konsekuensi dari perjanjian. Nah, masalahnya istri-istrinya itu kemudian membawa masuk penyembahan berhala di Israel. Dan itu difasilitasi. Itu memang itu adalah bagian dari perjanjian. Karena ketika kedua bangsa itu membuat perjanjian, dewa-dewa mereka itu juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi ketika Israel misalnya Salomo mengikat perjanjian dengan Firaun, Firaun harus mengakui Tuhan yang disembah oleh Salomo. Sebaliknya, Salomo juga harus mengakui dewa yang disembah oleh Firaun. Biasanya dalam surat perjanjian itu dituliskan, yang menjadi saksi perjanjian kita adalah Tuhan yang kita sembah. Di dalam perjanjian kuno antar negara itu ada itu. Dan ketika putri itu atau istri itu dibawa masuk ke dalam kerajaan Israel, dia juga membawa seperangkat kepercayaannya dan harus diberikan tempat, bahkan diberikan sarana. Itulah sebabnya maka putri Firaun yang menjadi salah satu istri daripada Salomo itu diberikan kesempatan untuk menyembah berhala di sana, di istananya, membangun kuil, dan bahkan secara bebas untuk menyembah kepada berhala. Demikian pula dengan aliansi yang lain, dan juga oleh raja-raja yang lain. Ahab dan Isabel misalnya, juga kita temukan seperti itu. Sehingga menuntut kompromi religius sebagai bagian dari kesepakatan damai atau kerjasama ekonomi itu. Selain itu juga, tekanan-tekanan dari kekaisaran besar di sekitar mereka seperti Asyur dan Babel itu memaksa raja-raja Israel untuk mengadopsi praktek-praktek keagamaan tertentu dan menunjukkan loyalitas kepada dewa-dewa kekaisaran. Kita tahu beberapa raja yang kemudian membuat kerjasama atau ikatan perdamaian dengan raja-raja dari Babel dan Asyur. Ya, konsekuensinya mereka juga harus mengadopsi kepercayaan dari berhala itu. Bahkan di dalam negeri sendiri, agama juga bisa digunakan untuk legitimasi internal. Contoh yang paling jelas kan adalah Yerobeam ketika dia menjadi raja pertama di kerajaan utara yang kemudian dikenal dengan nama kerajaan Israel. Dia membangun 2 patung anak lembu emas di Dan dan Betel. Kan tujuannya adalah untuk mencegah supaya rakyat tidak pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Maka dia membuat bait Allah tandingan. Dia membuat tempat penyembahan tandingan sehingga mempertahankan loyalitas politik mereka kepadanya meskipun jelas-jelas itu tindakan yang melanggar perintah Tuhan.
Tapi karena dia tidak ingin lama-lama ke orang Israel itu ke Yerusalem, nanti lama-lama mereka akan berpihak kepada Rehabeam. Maka kemudian si Yerobeam ini membuat tadi itu kuil atau bait alat tandingan, meskipun itu jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Itu yang pertama, temuan dan analis yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana narasi pelanggaran dalam Alkitab. Alkitab bukanlah sekedar catatan sejarah, melainkan sebuah narasi teologis yang menginterpretasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Dalam konteks ini, penyembahan berhala digambarkan sebagai pengkhianatan perjanjian yang serius antara Yahweh dan umatnya yang pada akhirnya membawa konsekuensi ilahi yang berat. Nah, dalam kitab Hakim-Hakim, kitab ini menggambarkan siklus tragis kemurtatan yang berulang-ulang. Siklusnya kan begini, umat Israel menyembah berhala, lalu kemudian Yahweh menghukum mereka dengan membiarkan musuh menindas. Lalu Israel berseru kepada Yahweh. Yahweh kemudian membangkitkan hakim untuk membebaskan mereka. Tapi kemudian Israel kembali murtad setelah hakim itu meninggal. Ya begitu lagi, begitu lagi. Makanya ada banyak hakim-hakim yang dibangkitkan Tuhan karena ya siklusnya begitu. Siklusnya begitu. Ini adalah spiral menurun yang menunjukkan kegagalan Israel untuk belajar dari kesalahan mereka. Ya, iya sama. Begitu terus-terus itu. Jatuh ke lubang yang sama. Puncaknya adalah ketika Alkitab mencatat bahwa kalau kita baca ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim, dikatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kalimat ini menyoroti anarki moral dan spiritual yang parah akibat ketiadaan pemimpin dan kesetiaan kepada Yahweh. Sedangkan dalam kitab Raja-Raja, narasi ini secara konsisten mengevaluasi setiap raja berdasarkan loyalitas mereka kepada Yahweh atau keterlibatan mereka dalam penyembahan berhala. Seringkali istilah dosa Yerobeam itu digunakan untuk mengukur mereka. Maka kita membaca kitab Raja-Raja diukur dengan dikatakan bahwa raja itu melakukan apa yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan misalnya. Itu berarti dia tidak menyembah berhala. Tapi kalau dikatakan dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti dia menyembah berhala. Dan dosa Yerobeam itu menjadi standar kegagalan yang terus-menerus disorot untuk kerajaan utara. Kitab ini mencatat baik periode reformasi yang dipimpin oleh raja-raja seperti Hizkia dan Yosia yang berusaha membersihkan negeri dari berhala dan mengembalikan ibadah jati, maupun periode kemurtatan parah di bawah raja-raja seperti Ahab dan Manasye. Bagaimana dua raja ini luar biasa membawa bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Manasye khususnya. Ini raja yang paling lama memerintah. Lebih lama dari Daud dan lebih lama dari Salomo. Tetapi dalam lamanya dia memerintah, orang Israel itu betul-betul menyembah berhala. Sehingga nyaris satu generasi itu tidak mengenal Yahweh dalam pemerintahan Manasye ini. Begitu parahnya penyembahan berhala itu. Sedangkan dalam kitab para nabi kita menemukan bahwa secara khusus dalam kitab Nabi Hosea, Yeremia, dan Yeskiel, nabi-nabi ini berbicara dengan sangat kuat menentang penyembahan berhala. Mereka sering menggunakan metafora-metafora yang kuat seperti misalnya Hosea, persinan rohani, untuk menggambarkan ketidaksediaan Israel kepada Yahweh. Seolah-olah Israel telah meninggalkan mempelai prianya atau Yahweh. Mereka mengejek berhala-berhala atau berbicara menunjukkan kesia-siaan menyembah mereka. Para nabi juga secara konsisten menghubungkan penyembahan berhala dengan ketidakadilan sosial. Kemudian berikutnya, temuan dan analisis yang ketiga, yaitu bagaimana memahami daya tarik yang mematikan dari berhala ini. Agama Kanaan
memiliki daya tarik yang kuat bagi bangsa Israel karena menawarkan jawaban yang nampaknya lebih mudah, lebih instan, atau lebih relevan untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi mereka, meskipun secara teologis sangat inferior dan pada akhirnya berbahaya. Nah, kalau kita melihat kontras antara Yahweh dengan agama Kanaan, itu tentu sangat berbeda. Yahweh itu Esa, agama Kanaan banyak, lalu kemudian Yahweh tak terbatas, agama dewa-dewa Kanaan kan terbatas. Setiap dewa itu punya spesialis tertentu. Misalnya ada dewa untuk badai, ada dewa untuk panen, ada dewa untuk lain-lain begitu. Tidak ada dewa yang menguasai semuanya. Sedangkan konsep dunia dalam pandangan perjanjian lama adalah ciptaan baik dan Allah berdaulat yang dapat diatur dan dikelola oleh manusia. Sedangkan dalam kepercayaan Kanaan, alam seringkali dianggap sebagai ilah itu sendiri. Maka kan dewa-dewa di Kanaan itu dewa-dewa yang melekat kepada alam. Ada dewa badai, dewa hujan, dewa panen, dewa kesuburan, dan lain sebagainya. Jadi alam itu sendiri atau ilah itu terikat kepada alam itu sendiri. Atau bahkan dianggap sebagai bagian dari siklus ilahi yang harus ditenangkan melalui ritual-ritual. Dan konsep manusia dalam perjanjian lama, manusia diciptakan menurut citra Allah dan berfungsi sebagai wakilnya di bumi. Sedangkan dalam konsep Kanaan atau dewa-dewa Kanaan, manusia sering dipandang sebagai pelayan dewa yang tujuan utamanya adalah melayani kebutuhan dan keinginan dewa-dewa. Dan dalam perjanjian lama, etika Yahwisme itu menekankan keadilan dan kasih sebagai fondasi moralitas. Tercermin dalam hukum-hukum Allah yang diatur dalam kitab Taurat misalnya. Sedangkan dalam Kanaan, dewa Kanaan atau ibadah Kanaan, lebih berfokus kepada ritual. Jadi begini, penyembahan kepada dewa kan tidak menuntut standar etika. Kalau dalam perjanjian lama kan umat Israel dituntut hidup benar begitu, hidup baik-baik, jangan mencuri, jangan membunuh, dan jangan segala macam contohnya. Kanaan kan tidak menuntut itu. Pokoknya sepanjang penyembahnya itu melakukan ritual yang dimaksud, nggak peduli hidup seharinya seperti apa, itu nggak jadi urusan. Nah, itulah justru yang menjadi daya tarik tersendiri bagi orang Israel. Kita tidak bisa menutup mata bahwa seringkali melakukan Taurat itu kan berat bagi kebanyakan orang karena aturannya ini. Taurat itu kan tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tapi juga antara manusia dengan sesamanya. Bahkan urusan-urusan yang sangat pribadi dan dalam petik remeh-remeh, misalnya soal wanita datang bulan saja kan ada aturannya dalam Taurat. Sedangkan dalam ritual Kanaan itu tidak ada aturan begitu. Orang bisa hidup semau-maunya. Tidak ada standar etis dan standar moral. Pokoknya bebas, tak bebas-bebasnya. Sepanjang ketika melakukan ritual, ya ritual dilakukan dengan sebagian seharusnya. Tapi standar moralnya tidak ada. Nah, itu salah satu juga yang menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi orang-orang Israel untuk kemudian tergoda dengan berhala-berhala Kanaan. Kemudian juga daya tarik semu Kanaan. Patung-patung, tempat ibadah Kanaan memberikan sesuatu yang nyata untuk dilihat dan disentuh. Berbeda dengan Yahweh yang tidak dapat digambarkan. Ini memberikan rasa kehadiran yang lebih langsung. Jadi kan seperti kita ketahui, setiap berhala itu kan ada perwakilannya, ada manifestasinya dalam bentuk patung. Jadi ketika umat melihat patung, melihat objek yang menggambarkan Tuhan mereka, mereka tahu tentu patung itu bukan Tuhannya, tapi itu sebagai gambaran kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kuil misalnya. Biasanya kan kuil dibangun di tengah-tengah kota. Mereka merasakan bahwa ya Tuhannya atau dewanya hadir. Sementara Yahweh kan tidak begitu. Dia kan tidak ada simbol atau objek apapun yang bisa dibentuk untuk menyimbolkan kehadirannya kecuali kepada Bait Allah sendiri. Nah, sehingga merasa orang-orang Israel itu merasa lebih dekat kehadiran berhala itu, lebih terasa lah istilahnya dibandingkan dengan
Yahweh yang betul-betul tidak bisa direpresentasikan dengan apapun juga. Kemudian relevansinya dengan agraris langsung. Dalam masyarakat yang sangat bergantung pada pertanian, janji hujan dan panen yang melimpah dari dewa-dewa, kesuburan Kanaan, terasa sangat relevan dan praktis dibandingkan dengan janji-janji perjanjian Yahweh yang mungkin terasa lebih abstrak. Sementara itu, ritual Kanaan juga seringkali melibatkan musik, tarian, bahkan aktivitas seksual yang sudah singgung tadi, yang bisa sangat emosional dan memberikan rasa kebersamaan yang sangat intens. Ditambah lagi dengan praktek-praktek magic Kanaan yang memberikan ilusi bahwa manusia bisa memanipulasi dewa-dewa atau alam untuk mencapai tujuan mereka. Dalam pengertian berhala Kanaan, dewa itu kan bisa dimanipulasi, bisa dikontrol oleh manusia. Sepanjang manusia itu bisa memberikan persembahan, melakukan ritual, maka dewa akan berbuat seperti yang diminta oleh manusia. Misalnya memberikan panen yang melimpah, dan lain sebagainya, memberikan hujan. Sementara Yahweh kan tidak bisa dimanipulasi. Umat bisa saja melakukan ibadah dengan benar, tapi yang dilihat oleh Tuhan kan tidak ibadahnya saja, tapi juga kehidupan rohaninya. Nah, itu yang menjadi problem bagi sebagian besar masyarakat. Orang kanan kan mereka tidak peduli kamu hidup benar, mau menipu, mencuri, manipulasi, tidak masalah itu. Yang penting ritualnya dilakukan dengan benar. Nah, sementara ibadah kepada Yahweh kan banyak sekali tuntutannya. Itu dianggap sebagai daya tarik tersendiri bagi orang Israel untuk kemudian mengadopsi penyembahan kepada berhala. Ditambah lagi dengan standar moral yang rendah. Tidak ada tuntutan untuk hidup sesuai dengan standar yang tinggi. Berbeda dengan standar moral yang ditulis oleh Alkitab, oleh Taurat. Mereka harus menghidupi atau melakukan hukum-hukum yang sangat ketat. Ya, itulah salah satu yang menjadi daya tarik bagi orang Israel untuk menyembah berhala. Dan perlu diingat bahwa mereka tidak pernah meninggalkan Yahweh, tidak pernah, tetapi mengadopsi penyembahan berhala dengan maksud seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang terakhir, temuan dari analisis ini setelah menggali studi tentang 3 poin tadi. Nah, pertanyaannya adalah apa cermin masa kini yang bisa kita ambil berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Israel kuno. Nah, konsep penyembahan berhala bukanlah masalah yang terbatas pada zaman kuno. Itu bukan peristiwa masa lalu dan tidak terjadi hari ini. Ia terus bermanifestasi dalam bentuk-bentuk baru di masyarakat modern. Intinya tetap sama. Berhala itu intinya sama, yaitu meninggikan hal-hal yang sebenarnya baik atau netral menjadi objek pemujaan yang menggantikan posisi Allah sebagai yang utama dalam hidup kita. Memang hari ini tidak ada orang yang menyembah patung, tidak ada, atau hampir tidak ada lah. Berhala yang kita hadapi hari ini tentu berbeda dengan berhala yang dihadapi oleh orang Israel kuno. Idolatri zaman Israel kuno tentu berbeda dengan, tapi konsepnya tetap sama. Yang saya katakan tadi, inti berhala itu tetap sama, yaitu meninggikan hal-hal yang sebenarnya awalnya mungkin baik atau netral, kemudian menjadi objek pemujaan yang pada akhirnya menggantikan posisi Allah sebagai yang utama di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi berhala-berhala modern pada zaman ini? Sekali lagi, dia tidak berbentuk patung. Yang pertama, uang, materialisme, konsumerisme. Ini adalah berhala yang sangat umum. Kita menjadikan mamon sebagai Tuhan ketika kebahagiaan, nilai diri, atau identitas kita diukur semata-mata dari berapa banyak harta yang kita miliki, barang-barang yang kita beli, atau status finansial kita. Ini mendorong siklus yang tak berujung untuk memperoleh lebih banyak tanpa pernah merasa cukup. Sebetulnya kalau menurut saya,
Silogi kemakmuran ada masuk di sini, masuk bagi ini. Jadi sebetulnya tujuannya bukan menikmati Tuhan, tapi menikmati berkat Tuhan. Mamon itu sudah bermanifestasi, bukan dalam bentuk patung yang dikenal oleh orang-orang Israel kuno, tapi dalam bentuk status tadi itu. Sehingga orang tidak bisa dipungkiri, hari ini banyak orang mencari Tuhan, bukan mencari pribadinya, tapi mencari sesuatu kenikmatan dunia yang bisa diberikan oleh Tuhan. Ada istilah mengatakan bahwa menik, eh, menikmati dunia dengan memanfaatkan Tuhan. Kemudian berhala berikutnya, yaitu hedonisme, kesenangan. Berhala ini muncul ketika kepuasan diri dan pengalaman menyenangkan menjadi tujuan tertinggi dalam hidup. Banyak orang tidak menyadari bahwa ibadah itu jadi berhala. Ibadah kita. Dari mana berhalanya? Yaitu ketika kita beribadah mencari kepuasan. Kita sering mendengar orang berkata, oh ibadahnya itu tidak enak. Apakah kita beribadah untuk mencari kepuasan ataukah kita memberi hidup kepada Tuhan? Seperti kata Rasul dalam surat Roma, sebagai apakah dalam kita beribadah kita itu memberi atau mendapatkan sesuatu? Sehingga di zaman modern ini ada begitu banyak orang yang beribadah tujuannya bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi adalah untuk kepuasan diri. Kelihatannya rohani, inilah yang bahayanya berhala-berhala modern itu sangat bermanifestasi dalam bentuk-bentuk yang tidak kelihatan. Lalu yang ketiga atau berikutnya, berhala berikutnya yang juga muncul dalam kehidupan modern adalah misalnya kekuasaan. Apakah itu berkaitan dengan negara atau ideologi tertentu. Ini bisa berupa misalnya nasionalisme ekstrim yang menempatkan negara di atas segala-galanya atau loyalitas absolut kepada entitas duniawi. Ya, contohnya seperti partai politik, pemimpin karismatik, atau bahkan sistem ekonomi tertentu. Nah, ketika identitas dan tujuan hidup kita sepenuhnya terikat pada ideologi ini, dan kita bersedia mengorbankan prinsip-prinsip moral demi kepentingan mereka, itulah bentuk penyembahan berhala. Dan yang terakhir adalah diri sendiri. Ego, narsisme, itulah bentuk baru dari berhala di zaman modern. Di era modern ini ada kecenderungan kuat untuk memuja diri sendiri. Ini terlihat dalam pencarian validitas eksternal yang tak henti-hentinya, terutama kalau kita lihat di media sosial, di mana orang berebut jumlah like dan followers, seolah-olah dapat menentukan harga diri seorang. Ketika like-nya banyak, ketika followernya banyak, itu semakin menganggap bahwa dia seorang pribadi yang lebih daripada yang lain. Maka kita kan sering mendengar ada banyak orang memanipulasi sosial media itu. Ternyata ada akun-akun tertentu yang followernya banyak, like-nya banyak, ternyata itu bisa direkayasa. Jadi ada aplikasinya yang bisa membuat begitu sehingga orang itu atau akun itu atau selegram itu nampaknya dia begitu banyak penggemarnya, padahal itu adalah akun-akun palsu begitu. Ya, karena tadi itu, karena tuntutan untuk di like dan di follower di sekarang ini, apalagi generasi Z ini, itu betul-betul menjadi bagian dari identitas diri mereka. Nah, tanpa disadar ketika saya menjadi pusat alam semesta ini dan semua tindakan diarahkan untuk memuaskan ego, itu adalah bentuk penyembahan berhala modern. Dan satu lagi, teknologi. Meskipun teknologi sebenarnya adalah alat netral, kita tahu dia alat netral, tapi ketergantungan berlebihan kepadanya dapat menjadikannya berhala. Ketika kita mencari sumber makna, koneksi, atau solusi palsu dari perangkat elektronik, internet atau media sosial, kita sesungguhnya mengganti
relasi sejati dengan ilusi yang ditawarkan teknologi. Misalnya mencari validitas diri dari media sosial atau menjadikan internet sebagai sumber kebenaran mutlak. Banyak orang hari ini punya banyak teman di media sosial, teman maya di dunia maya maksudnya, tapi tidak punya banyak teman di dunia nyata. Seringkali ilusi kontrol itu, keterhubungan yang ilusi itu dijadikan sumber pencapaian diri sendiri. Itu berhala. Nah, pola yang sama ini itu terus berulang. Terlepas dari bentuknya, semua berhala modern memiliki pola yang sama dengan berhala kuno tadi. Yaitu mereka, berhala-berhala itu, berhala modern itu, menggantikan Allah sebagai sumber utama identitas, keamanan, makna, dan harapan dalam hidup kita. Kita mencari pemenuhan dan kepuasan dari hal-hal ciptaan, alih-alih dari sang pencipta yang pada akhirnya selalu meninggalkan kekosongan. Nah, setelah membahas ini, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana strategi kita melawan penyembahan berhala modern. Melawan penyembahan berhala modern bukan hanya tentang menghindari hal-hal buruk, tetapi tentang mengalihkan fokus dari kasih kita sepenuhnya kepada Allah. Ini membutuhkan pendekatan yang holistik atau menyeluruh, tidak saja satu faktor. Sama seperti penyebab berhala kuno bagi bangsa Israel, tidak ada satu faktor. Ini pun juga demikian. Ada banyak faktor yang saling terkait dan saling menguat, namun yang terpenting adalah pertolongan dari anugerah Tuhan. Dan cepat saja, yang pertama adalah kenali dan alami Allah secara pribadi. Ini sebetulnya sangat tipikal. Jadi sebetulnya menghadapi solusi untuk menghadapi idolatri modern itu tidak terlalu sulit, karena menurut saya secara umum sudah sering kita dengar di mimbar-mimbar gereja. Tidak terlalu sulit sebetulnya. Yang pertama, kenali Allah secara pribadi. Lalu kemudian identifikasi dan tolak berhala dengan jujur. Penting kita untuk melakukan pemeriksaan yang jujur dan radikal tentang, misalnya kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya cari dalam hidup ini yang memberikan saya identitas, keamanan, atau kebahagiaan terbesar yang membuat saya cemas jika saya kehilangannya. Yang paling penting sih dalam hidup ini. Lalu kemudian bangun komunitas iman yang kuat. Kita tidak dirancang untuk berjalan sendiri. Keterlibatan aktif di gereja lokal itu sangat penting untuk saling mengingatkan kita dan tidak terlibat kepada hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Lalu juga tidak kalah pentingnya hidup oleh firman sebagai otoritas. Jadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dan pedoman praktis, bukan status like atau followers di media sosial. Dan yang berikutnya, kita juga perlu berpikir kritis tentang budaya. Masyarakat modern dipenuhi dengan Suaranya hilang apa dia saja suaranya hilang? Warnanya hilang, Pak Ferry. Masih belum terdengar suaranya, Pak Ferry.
Tes mic, tes 1 2. Ya, sudah masuk suaranya. Kedengaran nggak? Oke, sorry Ya, tadi sudah. Baik. ya, tadi ini habis ini. Baik, saya ke sudah selesai sebenarnya. Tinggal saya simpulkan saja. Oke, dari hasil pembahasan dan studi saya serta temuan-temuan yang sudah saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan dan implikasinya sebagai berikut. Jadi analisis ini menyintesis temuan-temuan penting bahwa penyembahan berhala di Israel kuno adalah sebuah fenomena yang kompleks dan multifaktoral, bukan sekedar pelanggaran sederhana. Alkitab secara konsisten menarasikan sebagai pelanggaran perjanjian fatal yang membawa konsekuensi ilahi. Fenomena ini memiliki daya tarik semu yang membuatnya sulit oleh orang Israel. Yang terpenting, pola-pola idolatri ini relevan dan terulang dalam bentuk berhala modern di zaman kita. Melalui analisis mendalam ini, semua pertanyaan telah saya jawab dalam studi itu, dan diharapkan ada kontribusi. Penelitian ini mencakup analisis interdisipliner yang sudah saya sebutkan tadi, menggabungkan berbagai perspektif dari bidang ilmuwan, dan fokus naratif Alkitab yang menyoroti bagaimana Alkitab sendiri menginterpretasikan sejarah ini, lalu aplikasi kontemporer yang menegaskan relevansi isu idolatri untuk kehidupan modern saat ini. Implikasi utamanya dari penelitian ini menegaskan kedaulatan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah, kemudian menekankan bahaya kompromi iman, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahkan dalam hal-hal kecil karena bisa berujung kepada kemurtadan. Orang Israel mereka kompromi bukan mau menggantikan Yahweh dengan berhala kanan. Hanya saja mereka ingin mendapatkan keuntungan lebih yang mereka lihat nyata dari tetangga mereka. Awalnya mungkin dipikir itu tidak apa-apa, tapi lama-lama akan berujung pada kemurtadan, yaitu sinkretisme dan menyembah kepada idolatri. Dan pentingnya kesetiaan total kepada Tuhan, dan yang tidak kalah pentingnya menegaskan relevansi Alkitab untuk hidup modern, menunjukkan bahwa firman Allah tetap relevan untuk memahami dan menanggapi tantangan bagi spiritualitas Kristen masa kini. Oleh sebab itu, yang dapat saya rekomendasikan dalam penelitian ini, pertama bagi akademisi, mungkin perlu diadakan riset interdisipliner lanjutan, mendorong penelitian lebih lanjut tentang bagaimana idolatri modern bermanifestasi dalam berbagai budaya yang berbeda, misalnya di Asia Tenggara, di Afrika, dan sebagainya. Dan bagaimana masyarakat yang berbeda merespon tekanan idolatri itu. Bahkan juga mungkin perlu diteliti bahwa dalam budaya yang sama ada juga orang-orang yang tidak terkena dengan bahaya idolatri itu. Barangkali perlu diteliti apa yang menyebabkan mereka tidak terjerumus dalam berhala sementara yang lain terjerumus. Lalu bagi gereja, bagi para pelayan, mungkin perlu gereja memprioritaskan pengajaran tentang idolatri. Perlu barangkali diadakan ibadah khotbah khusus tentang bahaya penyembahan berhala yang kadangkala menyamar tidak ketahuan yang ada di dalam kehidupan jemaat. Dan bagi orang Kristen secara umum, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, terus-menerus mencari dan memperoleh hubungan pribadi dengan Tuhan, melalui doa, studi firman Tuhan, dan dalam ibadah. Juga perlunya memeriksa hati secara rutin. Jangan-jangan hari ini saya sedang menyembah berhala modern apa yang mungkin tidak kita sadari. Barangkali di dalam hidup kita ada sesuatu berhala yang menyamar sekali, sangat halus, tanpa kita sadari. Yang perlu kita periksa hati kita secara rutin. Dan yang tidak kalah pentingnya, hidup oleh firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai pedoman utama untuk setiap keputusan dan tindakan kita, bukan yang lain.
Oke, saya pikir itu Pak yang bisa saya paparkan pada saat ini. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk pembahasan yang telah disampaikan. Mungkin para pendengar seminar ini sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan untuk mau didiskusikan gitu ya. Udah nggak sabar mungkin ya. Tapi kita tahan dulu. Kita nanti akan membuka untuk forum diskusi dan tanya jawab. Namun sekarang kita berlanjut dulu kepada pembicara kedua kita, yaitu Bapak Demianus. Setelah itu kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Demianus Nathaniel. Ya, apakah suara saya bisa didengar? Clear ya? Bisa ya? Ya, bisa Pak Demianus. Baik, dari saya sebagai dosen pembimbing Pak Ferry, ya bersuka cita dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry ya. Saya kira cukup jelas, cukup terarah pada apa yang mau diangkat dan juga dibahas. Namun demikian ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang telah dipaparkan tersebut. Yang pertama saya mulai dengan mengajak kita semua ketika berbicara tentang idolatri, penyembahan berhala, gitu kan. Ini kan berkaitan dengan berhala-berhala modern yang kemudian didasarkan pada penelusuran terhadap teks Alkitab. Maka salah satu hal penting yang mungkin perlu juga dilakukan adalah penelusuran terhadap istilah-istilah yang digunakan. Penelusuran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam Alkitab, khususnya dalam kaitannya adalah teks perjanjian lama, yang membahas tentang berhala-berhala. Dan ternyata ada beberapa istilah yang digunakan. Dalam kesempatan saat ini saya tidak membahas semuanya, tapi saya hanya ingin memberikan contoh saja. Beberapa contoh penggunaan istilah dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan dengan kata berhala dalam teks Alkitab kita. Yang pertama adalah kata pesel. Kata pesel yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan menjadi idol, yang sebenarnya merupakan atau berupa patung seperti manusia atau hewan yang terbuat dari logam dan juga kayu. Jadi pesel. Gitu ya. Misalnya dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4, ini menarik, kita coba perhatikan bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan kitab ayat ini dalam TB1, yang ditulisnya TB2. Jadi kalau di TB1 itu jangan membuat bagimu patung pesel, ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, sementara TB2, LAI berani mengatakan kata pesel tadi ya, yang di TB1 itu patung, menjadi berhala. Itu catatannya. Ya. Yang berikutnya dalam Yesaya 44 ayat 15. Saya mengutip dari TB1. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya, ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Sebuah sindiran tentu saja ya kepada perilaku umat yang membuat apa yang dikerjakannya menjadi sesembahan, ya, apa yang dibuatnya menjadi sesembahan. Ya,
Sedikit catatan Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk menjadi sebuah refleksi bagi kita semua dalam hal ini ialah ketika misalnya kita sadar bahwa Alkitab itu yang menetapkan adalah gereja, kan begitu. Alkitab itu yang menetapkan adalah gereja. Jadi gereja secara sadar memilih dari sekumpulan buku-buku yang ada lalu diputuskan menjadi kanon kitab suci. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya saya dari tradisi gereja reformasi, gereja Calvin dengan pemahaman sola scriptura tentu menempatkan Alkitab secara istimewa sebagai firman Tuhan. Meskipun tidak menjadi bagian dalam pengakuan iman yang ada, gitu ya. Tapi jelas meyakini betul bahwa Alkitab yang ditetapkan oleh gereja itu memiliki wibawa tersendiri. Nah, tentu ini menjadi sebuah refleksi kritis juga bagi gereja-gereja yang memberikan tempat bagi Alkitab dalam pengakuan imannya. Saya mengajak kita untuk berpikir secara kritis, ya. Tidak terburu-buru menghakimi juga, tapi kita mengajak berpikir secara kritis mengenai hal itu. Yang berikutnya ada kata gilul, gitu. Gilul, berupa batang kayu, balok, benda tak berbentuk. Misalnya dalam Yehezkiel 8 ayat yang ke-10, lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Kemudian masih di kitab Yehezkiel juga, oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah mereka. Ini kegeraman terhadap perilaku umat yang ternyata ini sudah dibahas baik oleh Pak Ferry. Ternyata idolatri itu, penyembahan berhala, tidak semata-mata sebuah aktivitas ritual, tapi berkaitan dengan etika, berkaitan dengan moralitas, dan itu berkaitan juga dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, aturan-aturan, termasuk juga mungkin sistem kekudusan yang ada, yang dilanggar sedemikian rupa. Jadi penyembahan berhala bukan semata-mata sebuah ritual di hadapan benda yang dibuat semata, tapi sikap hidup di hadapan Sang Pencipta, dalam hal ini adalah Yahweh. Masih terkait dengan penelusuran kata, ada yang langsung menghubungkannya dengan nama dewa atau dewi tertentu. Baal, Astoret, termasuk juga Asyerah, ya, dewi keberuntungan dan kebahagiaan masyarakat Kanaan. Ya. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala, gitu ya. Wa Asherim, gitu, karena bentuknya jamak, Wa Asherim, dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Nah, ini praktiknya demikian. Jadi catatan pertama, saudara sekalian, adalah ketika kita membahas sesuatu, maka penting untuk penelusuran kata. Ya. Masih dari situ kemudian kita tahu kira-kira yang dimaksud berhala berdasarkan penelusuran kata itu seperti apa maknanya. Itu catatan sederhana yang pertama. Yang kedua, menggunakan istilah cermin. Cermin Israel. Nah, saudara sekalian, ketika kita menjadikan teks Alkitab, narasi dalam Alkitab sebagai cermin, maka sebenarnya, sadar atau tidak, kita menggunakan sebuah hermeneutika atau melakukan sebuah penafsiran yang berpusat pada teks sebenarnya.
sadar atau tidak gitu ya, sadar atau tidak. Berpusat pada teks. Dan itu artinya sebenarnya yang lebih diutamakan oleh Pak Ferry, jika katakanlah penelitiannya itu berbicara tentang atau menjadikan narasi-narasi di dalam perjanjian lama, narasi tentang Israel, ya, itu berpusat pada teks sebenarnya. Berpusat pada teks, atau bisa juga mungkin berpusat pada pembaca, tapi tidak berpusat pada penulis. Karena yang berpusat pada penulis cenderung melakukannya, jadi seperti social scientific criticism misalnya, itu teks itu tidak dijadikan cermin, tapi sebagai sebuah jendela untuk melihat masa lalu. Untuk melihat masa lalu. Ini tidak, meskipun tadi dibahas tentang ya dulu begini begitu dan sebagainya, tapi langsung diterapkan begitu saja. Gitu ya. Ada istilah penafsiran yang bersifat sinkronis dan penafsiran yang bersifat diakronis. Gitu ya. Nah, cermin biasanya menjadikan sesuatu yang sifatnya istilahnya sinkronis. Seperti itu. Berbeda dengan social scientific criticism yang melihat teks sebagai sebuah jendela. Gitu. Tidak jadi masalah, ini bukan masalah, tapi saya hanya ingin membuat kita sadar ketika kita menjadikan sebuah teks Alkitab sebagai cermin, maka sebenarnya ya kita tidak sepenuhnya berpusat pada penulis seperti itu. Dan itu sah-sah saja dalam praksis hermeneutik. Itu catatan berikutnya. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk sedikit keluar, ya, sedikit keluar dari tema percakapan tadi yang berbicara tentang penyembahan berhala, tapi yang juga masih ada hubungannya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Ferry sebagai pembicara pertama, yaitu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Walter Brueggemann dengan perspektif postmodernnya dalam memahami teks Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Yang menurutnya, ini pernah saya bawakan dalam Colloquium Biblicum, berkaitan dengan Perjanjian Lama, Perjanjian Lama berisi kesaksian Israel tentang Yahweh. Dan Brueggemann menggunakan metafora kesaksian dalam pengadilan. Ya. Yang di dalamnya, dalam Alkitab Perjanjian Lama itu, Israel memberi kesaksian mengenai pemahamannya dan relasinya dengan Yahweh yang memang harus dinyatakan. Tetapi di balik itu juga, dengan metafor kesaksian dalam pengadilan, ada sanggahan-sanggahan terhadap kesaksian Israel tersebut. Ada kesaksian yang tidak diminta atau dirancang, dan pada titik tertentu mengapa muncul kesaksian-kesaksian yang tidak diminta atau tidak dirancang, karena Israel begitu menikmati perannya sebagai saksi. Jadi kalau kita lihat di pengadilan, saksi begitu asik berbicara sampai mungkin tidak sesuai pesanan. Pesanan siapa yang menghadirkannya, apakah jaksa penuntut umum ataukah yang terdakwa, atau ya istilahnya tuh yang menjadi pelaku gitu ya. Karena saking asiknya gitu, dia lupa dia sebenarnya hadir untuk sebuah kepentingan tertentu ya. Entah bicara netral atau berpihak pada pihak-pihak dalam pengadilan ya. Saking asiknya, kemudian atau ingin memberikan informasi yang lebih lengkap gitunya, tapi akhirnya ada kesaksian-kesaksian yang tidak muncul gitu ya. Nah, lalu setelah katakanlah disadari bahwa isi kesaksian itu adalah sebuah metafor kesaksian di pengadilan, maka tentu ada hakimnya kan begitu, atau jurinya. Dan kita para pembaca menjadi hakim. Nah, dalam pemahaman ini maka perspektif pembaca yang lebih dominan, ya. Perspektif pembaca yang lebih dominan. Jadi kalau tadi katakan ini cermin kehidupan kita hari ini, gitu ya. Ya sebenarnya itu keputusan pembaca, ya. Keputusan pembaca berdasarkan narasi yang ada, ya. Meskipun unsur-unsur katakanlah latar belakang historis diangkat, tapi menurut saya yang lebih menentukan adalah peran teks dan juga peran pembaca, sebenarnya seperti itu. Nah, masih berkaitan Walter Brueggemann yang melihat bahwa Alkitab adalah kesaksian Israel, metaforanya kesaksian di pengadilan, maka alat
bedah atau apa katakan pisau bedah yang dipakai yaitu analisis retorika dan imajinasi tentu saja. Tadi sebelum masuk ruangan Zoom ini saya sedikit bicara dengan teman dosen saudara Ebi berkaitan dengan prinsip biblika itu antara lain adalah imajinasi gitu. Imajinasi. Dan tentu saja imajinasi itu menjadi penting dalam studi biblika, termasuk dalam penelitian yang dilakukan oleh Pak Ferry. Hanya imajinasi yang dikawal dengan sesuatu alat-alat yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, karena melihat sebagai sebuah kesaksian di pengadilan, maka perlu dianalisis pernyataan-pernyataannya, karena pernyataan-pernyataan itu bukan tanpa kepentingan. Ada kepentingan tertentu, menyampaikan sebuah gagasan tertentu. Maka penting melihat, berimajinasi, melihat itu sebagai sebuah retorika yang digunakan Israel untuk menjelaskan hubungan dirinya dengan Yahweh, atau juga sikap peran Yahweh dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Nah, sehingga muncul ada kesaksian yang utama, yaitu kesaksian yang sifatnya positif gitu ya, gambaran positif Yahweh terhadap Israel, ya. Seperti dalam kitab Keluaran 34 ayat 5 dan 7, saya tidak perlu membacakannya, sekilas saja gitu ya. Jadi ada gambarannya sifatnya positif, tapi juga ada kesaksian sanggahan yang sifatnya negatif. Seperti dalam Mazmur 13 ayat 1 dan 2. Berapa lama lagi Tuhan, kalaupun aku terus-menerus, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu juga muncul misalnya dalam narasi penderitaan Ayub, ya, yang Yahweh tetap berperan gitu kan, sendirinya mengizinkan penderitaan itu. Jadi faktanya bahwa tidak sepenuhnya Israel itu dalam kondisi-kondisi yang baik gitu, termasuk penyimpangan perilaku dalam bentuk penyembahan terhadap berhala gitu ya. Oke, saya skip saja ini gitu ya. Yang saya langsung masuk kepada fakta bahwa Israel itu ingin menyampaikan bahwa dirinya dipilih dan dicintai Allah supaya tetap ada. Israel diperintah supaya taat, tapi faktanya tidak taat. Termasuk diantaranya adalah penyembahan berhala. Sehingga akhirnya Israel diserahkan ke negeri pembuangan, lalu muncul pertobatan dan perubahan sikap dan keputusan Yahweh. Tapi intinya semua itu ada dalam kedaulatan Yahweh. Kan begitu. Nah, jadi kalau drama relasinya, Israel dipilih, tapi kemudian karena proses ini, itu, dan sebagainya, termasuk penyembahan-penyembah ketidaktaatannya, Israel diserahkan, tapi kemudian dipulihkan. Gambarannya perjanjian lama seperti itu, kalau menggunakan pisau bedah analisis retorika yang digunakan oleh Walter Brueggemann. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kaitan dengan motif Israel, penyembahan berhala, motif Israel terkait penyembahan berhala. Apa yang dipaparkan oleh Pak Ferry saya kira cukup baik, sangat baik, jelas, gitu ya. Motif-motifnya demikian, tidak sesuatu yang sifatnya sederhana, ada berbagai faktor yang bertalian sedemikian rupa, berkelindahan sedemikian rupa, menjadikan sebuah tindakan penyembahan berhala, gitu. Namun demikian, satu pertanyaan kritis yang juga sebenarnya sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Pak Ferry, apakah Israel itu tidak mengenal atau tidak paham siapa Yahweh? Apakah Israel tidak paham sejarahnya? Kalau kita telusuri narasi-narasi di dalam teks Perjanjian Lama, rasanya nggak begitu. Betul yang disampaikan Pak Ferry. Israel paham betul gitu. Siapa Yahweh, bahkan apa yang diinginkannya. Mengerti betul gitu.
Tapi ada banyak persoalan, termasuk juga rupanya keinginan untuk sama seperti bangsa-bangsa lain, dan itu muncul banyak hal, misalnya ketika Israel belum punya raja, ya, lalu meminta raja, Allah sebenarnya tidak terlalu setuju, tapi memaksa akhirnya diberikan dengan segala konsekuensinya, kan? Lalu berkaitan juga dengan keberadaan bangsa-bangsa lain yang memiliki dewa-dewi tersendiri. Ada alasan-alasan yang tadi Pak Ferry sampaikan, alasan-alasan yang sifatnya praktis, ya. Tapi sebenarnya memang di balik hal yang praktis itu ada sesuatu yang sifatnya fundamental, sesuatu yang sangat mendasar sebenarnya, yaitu mereka sebenarnya tidak ingin taat terhadap kedaulatan Yahweh. Mereka menolak gambaran umat yang diinginkan oleh Yahweh, yang oleh Pak Ferry dibuat dalam istilah manusia itu ingin, istilah saya menggunakan bahasa saya, ingin enaknya saja sebenarnya. Sementara Yahweh itu memberikan tuntutan atau membuat tuntutan-tuntutan agar umat itu sejahtera bersama-sama. Bersama-sama. Artinya tidak ada yang paling unggul, tidak ada yang paling kaya, tidak ada yang paling puas tersendiri. Tapi manusia, termasuk Israel, cenderung untuk memuaskan dirinya sendiri. Maka ia ingin untuk menjadi yang paling utama, yang paling unggul, dan lain sebagainya. Jadi penyembahan berhala bukan semata-mata karena ya tertarik pada benda-benda dan ritualnya, tidak semata-mata itu. Tapi ada pengejaran kepuasan pribadi, sebagaimana yang Pak Fili sampaikan tadi. Jadi kalau ditanya, apakah iya orang Israel itu bodoh sampai tidak tahu siapa Allahnya? Wah, rasanya tidak demikian. Mereka bukan tidak mengerti, tapi mereka tidak mau sebenarnya tunduk pada gambaran tunduk pada kedaulatan Yahweh, sekaligus tidak mau menerima gambaran umat atau skenario umat yang dirancang oleh Yahweh. Ya, terkait dengan relevansinya, saya kira saya tidak mau menambahkan lagi, karena tadi Pak Ferry sudah cukup baik memaparkannya. Begitu, Saudara Michelle, catatan-catatan saya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ferry. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Demianus yang telah memberikan tambahan-tambahan dan catatan-catatan dan melengkapi tema pembahasan kita di siang hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya mau mempersilahkan dulu. Saya persilahkan untuk Pak Ferry dapat memberikan tanggapan terhadap catatan-catatan yang telah diberikan diberikan oleh Pak Demianus ini tadi. Baik, silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Michel. Ya, memang apa yang disampaikan oleh Pak Demianus tadi itu memperkaya dan melengkapi dalam tesis saya. Apa yang saya sampaikan tadi itu kan hanya garis besarnya saja. Tentu saya sudah menggunakan berbagai perangkat untuk bisa menganalisis sehingga ditemukanlah temuan-temuan tadi. Tentu akan berbeda kalau kita membaca tesis secara keseluruhan. Tapi yang disampaikan oleh Pak Demianus tadi itu juga memperlengkapi dan sebagian itu sudah termaktub dalam tesis yang saya tulis tadi. Ya, itu saja Pak Michel. Terima kasih. Ya, baik. Jika sudah selesai untuk tanggapannya, sekarang kita akan masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, saya persilahkan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mau memberikan pertanyaan kepada pembicara kita, Pak Ferry, atau mungkin juga kepada Pak Demianus, bisa angkat tangan mungkin ya di sini, angkat tangan atau bisa eh, mengajukan diri. Adakah kira-kira yang ingin bertanya atau memantik diskusi kita pada siang hari ini?
Oh ya, sebelum nanti kita sebelum memberikan pertanyaan, nanti dimohon untuk Bapak Ibu dan Saudara yang apa yang ingin bertanya untuk dapat memperkenalkan diri, memperkenalkan nama dan juga asal gereja atau asal kampus seperti itu. Dan juga eh, pertanyaan akan ditujukan kepada siapa gitu. Catatannya Baik. akan masuk YouTube itu. Oh iya, kita sedang direkam untuk bisa masuk YouTube juga. Jadi bisa Izin bertanya, diperhatikan Pak. juga. Ya, Mohon izin. Pak Freddy ya. Nah, Ya, saya Freddy Purba dari GKPS. Terima kasih kepada pemateri. Melihat judul saja sudah tertarik. Saya mengapresiasi topik Pak Saga ini ya. Melihat judul aja kita sudah tertarik, apalagi isinya. Nah, jadi terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya ada dua, Pak. Pak, untuk Pak Sagai. Dan juga nanti. Di dalam perjanjian lama, ini soal Yahweh dan ilah-ilah lain. Sudah Bapak jelaskan tadi, bangsa Israel jatuh-jatuh terus. Padahal sudah Tuhan utus hakim-hakim, sampai berapa ratus tahun orang itu tidak ada lagi wakil setelah Saul terpilih jadi raja. Adakah informasi menurut Bapak soal malimnya ilah-ilah ini? Karena mungkin ini membantu kita. Kalau dalam perjanjian lama ya, setelah ada kaum Lewi, ada aturan, ada tabib, ada perantara. Jadi yang mau saya telusuri, adakah informasi yang Bapak dapat? Adakah tabib untuk mengaturkan? Adakah syarat-syarat? Maka begitu sangat gampang diakses ke ilah-ilah lain ini. Nah, itu satu, Pak. Adakah informasi soal tabibnya ilah-ilah ini? Kenapa begitu sangat gampang sekali bangsa Israel? Syarat-syaratnya gimana sih? Nah, itu Pak satu pertanyaan saya dari sudut PL. Yang kedua, dari segi Bapak jelaskan tadi, kecermin masa kini. Nah, kalau Bapak jelaskan tadi materialistik, hedonisme, ego, kekuasaan, nampaknya identifikasi zaman kini ini lebih cocok di konteks Eropa. Di konteks Eropa ini cocok ini identifikasi zaman kini. Berhala Israel itu ke konteks Indonesia. Kenapa Bapak tidak menggali dalam konteks Indonesia yang penuh dengan gereja-gereja suku ya, yang memang penuh berhala yang nampak. Memang Bapak jelaskan tadi konteks masa kini itu bukan dalam bentuk patung, tapi permasalahannya sekarang gereja-gereja suku itu ya mereka menyembah patung yang nampak. Kenapa itu enggak Bapak gali dalam budaya Dayak, budaya Batak? Nah, itu kira-kira Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Freddy untuk pertanyaannya. Eh, Tadi saya lihat sudah Pak Andreas Putut sudah mengangkat tangan mau memberikan pertanyaan, tapi kita eh, persilahkan Pak Ferry dulu untuk memberikan tanggapan kepada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Freddy ini tadi. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama, daya tarik, ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Dem tadi, bahwa orang Israel bukan tidak tahu, tidak mengenal Yahweh mereka, Tuhan mereka. Tapi ketika tuntutan hidup itu begitu menarik, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika orang Israel masuk ke Kanaan, mereka kan perlu sukses. Salah satu daya tariknya adalah ketika mereka melihat tetangga-tetangga mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh, tapi berhasil dalam panen mereka, berhasil dalam peternakan mereka. Sementara kita tidak bisa memungkiri, orang Israel pun juga seringkali mengalami gagal panen atau gagal usaha.
Sementara satu sisi, tetangga mereka yang kanan itu berhasil. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Dan kalau kita ambil contoh hari ini saja misalnya ya, kita kan tidak bisa menghilangkan data dan fakta bahwa di luar sana orang yang tidak percaya Tuhan kita, kan mereka juga sukses secara nyata. Kita kan tidak bisa mengatakan bahwa kalau orang tidak percaya Yesus pasti miskin misalnya, sakit-sakitan, tidak bahagia dalam keluarganya. Faktanya kan di luar sana banyak yang seperti itu. Nah, dalam konteks inilah itu menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang-orang Israel ketika mereka menginginkan seperti itu. Mungkin awalnya itu coba-coba. Dari studi yang saya lakukan, biasanya mereka itu coba-coba. Mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Misalnya gini, kan perayaan-perayaan ritual Kanan itu melibatkan komunitas di situ. Melibatkan masyarakat. Dan orang Israel kan juga hidup di tengah-tengah mereka. Nah, tanpa disadari keterlibatan dalam ritual-ritual itu yang mungkin hanya didasarkan oleh karena dianggap sebagai ikut dalam kebiasaan masyarakat, kompromi atau tenggang rasa misalnya, tanpa disadari secara perlahan-lahan itu menimbulkan efek sesuatu bagi mereka. Dan tidak jarang mereka kemudian terlibat dalam penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala itu selalu masuk dengan cara yang sangat halus. Tidak pernah tiba-tiba orang menyembah berhala, orang Israel menyembah berhala, itu tidak tiba-tiba begitu. Tapi biasanya dimulai dengan kompromi kecil, tenggang rasa yang diambil, lalu kemudian berlanjut kepada, ya tadi itu, ujungnya kepada kemurtatan. Jadi sekali lagi orang Israel mereka menyembah berhala, tidak meninggalkan Tuhan. Jadi lebih kepada kompromi. Jadi sebenarnya penyembahan berhala bagi orang Israel itu lebih kepada sinkretisme kok sebetulnya. Tidak betul-betul meninggalkan Yahweh, tetap percaya kepada Yahweh, tapi mereka ingin mendapat keuntungan tambahan daripada dewa lain. Itu salah satu daya tarik mereka, daya tarik berhala itu. Yang tentu saja kita bingung juga untuk, tidak habis pikir juga kok bisa-bisanya begitu, seperti itu. Nah, ditambah lagi ketika mereka terpuruk, seperti katakan Pak Dem tadi, kan mereka tidak selalu ditolong oleh Tuhan. Ketika mereka terpuruk, panen gagal, mereka kan berseru kepada Tuhan, kepada Yahweh. Tapi kan Yahweh tidak segera menolong. Kadang-kala mereka harus terpuruk sekian lama begitu, seperti muncul dalam ayat yang dibacakan oleh Pak Diemenus tadi. Berapa lama lagi Tuhan? Mereka sedang bertobat sebetulnya itu. Mereka sedang meminta pertolongan Yahweh itu, tapi pertolongan itu tidak kunjung datang. Nah, karena pertolongan tidak kunjung datang, lalu mereka melihat ada solusi alternatif dari tetangga-tetangga mereka. Dia panennya gagal, kena hama. Tetangganya mungkin tidak. Sementara tetangganya itu tidak beriman kepada Yahweh. Mau tidak mau sebagai manusia itu ingin mencari solusi alternatif. Dan kalau kita lihat hari ini, bukankah demikian hari ini juga begitu? Kalau kita mau jujur ya, sesuai dengan bukunya Walter Brueggemann yang disampaikan oleh Pak Dem tadi, itu kan ada kesaksian tandingan. Maksudnya, benarkah Tuhan itu betul-betul dalam tanda petik ya, selalu cepat tanggap menolong umatnya? Ketika umatnya membutuhkan pertolongan, betul-betul membutuhkan pertolongan, apakah Tuhan itu segera menolong enggak? Atau dalam tanda petik berlama-lama? Nah, ketika pertolongan Tuhan ini belum segera datang, kita tidak bisa memungkiri ada banyak orang yang kemudian mencoba mencari alternatif lain atau tergoda kepada solusi yang lain. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, mengenai contoh-contoh yang saya kasih untuk implikasi modern seperti hari ini. Apa yang dikatakan oleh Bapak tadi itu memang benar, baik. Tapi contoh yang sampaikan tadi itu kan contoh modern. Sebetulnya contoh yang sifatnya global. Tidak hanya terjadi di Eropa, Amerika. Hari-hari ini juga kita lihat juga di dalam masyarakat kita. Bagaimana
kondisi itu terjadi. Hanya mungkin memang berbeda barangkali masyarakat di perkotaan dengan di desa atau di daerah mungkin agak berbeda, tapi sebetulnya itu adalah hal global yang terjadi kepada semua orang di berbagai belahan dunia. Jadi itu tetap masih relevan untuk kehidupan spiritual masyarakat kontemporer saat ini. Itu Pak, kira-kira jawaban saya. Mungkin Pak Dem bisa menambahkan, silakan. Cukup Pak, sudah jelas. Nanya Ada Pak Ferry. mohon izin Pak. Pertanyaan saya tadi yang pertama, kan kalau di bangsa Israel ada kaum Lewi yang mengaturkan prosesnya. Pertanyaan saya Pak, di ilah-ilah Kanaan ini ataupun dalam konteks agama-agama lain selain Yahweh, adakah Bapak tahu informasi? Nah, karena kan kok begitu gampang akses bangsa Israel menjangkau ilah-ilah ini. Adakah seperti kaum Lewi aturannya, maksudku kedudukan David di ilah-ilah lain, adakah? Itu yang tadi pertanyaan saya Pak. Nah, Ya, mungkin mungkin maksudnya begini kali Pak ya. Kalau ibadah kepada Yahweh itu kan penuh dengan ritual dan aturan. Sedangkan kalau kepada berhala kan tidak demikian ya. Apa itu maksudnya Bapak? Atau gimana Pak? Coba diulang lagi. ini gini Pak, saya mau telusuri sistem jabatan Boleh dalam saya respon saja Pak? nah, sistem jabatan lah dulu biar lebih gampang. Nah, di Yahweh kan ada namanya kaum Lewi. Di ilah-ilah ini, kan saya lihat tadi penjelasan Bapak, begitu gampang bangsa Israel ini mengakses. Tentu ada alat ataupun ada orang. Adakah Bapak menggali soal itu Pak? Karena ini kan menarik ini. Bapak membahas soal berhala, tentu harus kita bahas isi instrumen berhala perjanjian lama apa. Nah, itu dong. Nah, itu Pak. Oh begitu Pak, iya ya. Iya sebetulnya ini kan konteksnya berhala Kanaan ya. Mungkin jangan disamakan dengan berhala hari ini ya. Nah konteks di mana Israel itu ada, tentu saja berhala Kanaan itu punya sistem jabatan seperti agama Yahudi. Mereka juga ada imam-imamnya, ada nabi. Alkitab kan mencatat itu jelas sekali itu. Nabi-nabi palsu misalnya, imam-imam palsu. Ada sistem jabatannya saja. Hanya bedanya begini. Satu hal yang cukup membedakan adalah ibadah perjanjian lama itu kepada Tuhan itu kan sebagian besar itu hanya melibatkan para imam. Umat itu dilibatkan hanya pada hari-hari raya tertentu misalnya. Tapi ibadah itu kan kepada melalui imam. Misalnya ada orang Israel berdosa, mereka kan harus datang ke Bait Allah bawa korban atau apa sebagainya. Tidak ada hubungan langsung. Sedangkan di dalam ibadah atau penyembahan berhala itu seringkali melibatkan umat, orang maksud saya, orang sekitarnya, termasuk orang-orang Israel yang mungkin awalnya cuma ikut-ikutan, ikut turut-turut saja. Jadi kalau ditanya apakah ada jabatan-jabatan dalam keagamaan Israel, agaman Kanaan, ya tentu saja ada. Tapi tentu saja sebetulnya kalau kita lihat gini loh, sistem jabatan keimamatan atau keagamaan Israel itu sangat lengkap, sangat komplit, aturannya sangat ketat. Tapi justru ke kompleks dan ketatnya itulah yang menjadi salah satu juga tidak tertariknya atau tergodanya mereka menyembah berhala karena sangat longgar dalam pelaksanaannya. Kira-kira itu Pak yang bisa saya tambahkan. Ya, misal saya bisa langsung nambah ya. Iya, boleh, silakan Pak. Baik, jadi berdasarkan kesaksian dalam Alkitab, misalnya di dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 18, itu disebut imam Baal. Jadi ada para imam untuk dewa Baal, gitu ya. Kemudian juga di 2 Raja-Raja 23 disebutkan ia memberhentikan para imam dewa asing. Kemudian juga di dalam teks Zefanya pasal 1 ayat 4 ada disebut juga, aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Jadi di Israel ada kaum Lewi gitu dengan segala struktur peribadatan di
di katakanlah tabernakel dan juga di bait Allah itu, baik di khususnya di bait Allah yang periode pertama gitu ya. Ya, kedua juga tentu pasti ada, tapi juga di dalam sistem peribadatan terhadap dewa-dewi di luar Israel pun sama sebenarnya. Ada seperti itu. Tapi yang menjadi daya tarik sebenarnya bukan soal itu, bahkan itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jabatan-jabatan itu bahkan bisa menjadi dewa-dewi tersendiri, menjadi berhala tersendiri. Kan begitu. Kalau kita lompat ke hari ini gitu ya, sama seperti hari ini juga bahwa jabatan itu bahkan bisa menjadi berhala karena orang menginginkan itu. Jadi orang beribadat, orang kemudian ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan bukan semata-mata untuk rasa cinta kepada Allah, gitu ya, tapi bagaimana ia ingin memiliki jabatan dengan prestise tersendiri, gitu, dari jabatan-jabatan. Jadi kalau ditanya apakah ada jabatan-jabatan, ada, gitu ya, dan itu bahkan menjadi daya tarik juga. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan, yaitu ketika sistem keagamaan Israel itu menuntut. Jadi ada tuntutan moral sebenarnya. Tuntutan moral itu yang sebenarnya memang membuat umat, ngapain saya harus melaksanakan ini dan itu kalau tidak menguntungkan saya pribadi, hanya menguntungkan semua orang banyak. Seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi ketika saya mengatakan penyembahan, di balik penyembahan berhala itu bukan karena kebodohan bangsa Israel dalam arti ketidaktahuan ya tentang siapa ya, tapi penolakan terhadap sistem keumatan yang dibangun oleh Allah, yaitu manusia yang hidup bersahaja, sederhana, dan tidak egois dan tidak serakah. Bangsa Israel menginginkan seperti bangsa-bangsa lain yang asik dengan berlomba-lomba untuk menunjukkan kekuatan sendiri dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu tambahan saya, Bung Michel. Iya, terima kasih Pak Demianus. Mungkin kalau saya bisa menyambung antara dua pemikiran dan pertanyaan ini tadi, mungkin yang ditanyakan Pak Freddy mungkin adalah apa objek atau media penyalur tentang pengetahuan tentang berhala-berhala yang di sekitar itu, sehingga bangsa Israel itu bisa terpapar, dalam tanda kutip terpapar, bisa mengetahui seperti itu. Nah, mungkin tadi yang sudah disampaikan dengan Pak Ferry juga ini untuk sudah terkandung jawabannya Pak Freddy, bahwa eh, kalau kita lihat sistem penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewa pada zaman itu jadi eh, tidak hanya di kuil-kuil yang besar saja mereka melakukan penyembahan-penyembahan itu, tapi juga di rumah-rumah kecil, rumah tangga kecil, kemah-kemah kecil, dan mereka orang-orang yang melakukan ritual-ritual kecil itu pun juga mereka eh, berpapasan langsung dengan bangsa Israel, mungkin melalui pasar-pasar tradisional waktu itu, barter tukar tambah. Nah, mereka pasti kan berbagi informasi, bertukar informasi. Nah, inilah mungkin yang menjadi media penyalur bahwa bangsa Israel bisa mengetahui, wah ternyata ada bangsa lain yang menyembah ini. Infonya dapat ini. Nah, itu mungkin bisa berkembang, bisa mempengaruhi. Nah, itu jadi mungkin juga ada imam-imam khusus seperti yang disampaikan oleh Pak Demianus itu tadi, yang mengadakan ritual besar lalu ada yang melihat. Nah, tapi karena sistem zaman dahulu juga tidak ada pembatasan wilayah yang jelas, ya kita kalau ada ada pertukaran informasi itu sangat mudah terjadi. Jadi seperti itu. Jadi berbeda dengan ritual bangsa Israel yang dilakukan hanya oleh imam-imam yang besar, tapi kebanyakan pemuja-pemuja dewa-dewa yang di sekitar Kanaan itu mereka dalam skala kemah kecil pun mereka juga melakukan ritual-ritual gitu. Jadi rata-rata mereka bisa menyalurkan informasi dengan mudahnya begitu, Pak. Ya, yang perlu diingat begini, kuil-kuil berhala itu tidak saja berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat ekonomi, bahkan berlaku sebagai bank bagi masyarakat. Jadi orang Israel mudah untuk mengakses, misalnya mereka membeli bibit dan sebagainya, mereka ke kuil. Bahkan kuil itu memberikan pinjaman. Jadi dan kuil itu ada di mana-mana, tidak saja di satu tempat terpusat.
Jadi orang Israel itu mudah sekali terpapar atau akses ke situ karena hidup di tengah-tengah mereka. Oke, itu Pak. Ya, baik. Kalau begitu kita beralih kepada penanya selanjutnya. Eh, Bapak Andreas Putut, yang kami persilahkan untuk bertanya, bisa memperkenalkan diri dan bisa mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Andreas Putut dari Gereja Islam Masih Bumi Rejo, Demak ya. Eh, saya yang pertama ingin bertanya bagaimana sudut pandang ya orang Israel atau Yahudi. Nah, saya ini kaitkan dengan kehadiran Kristus walaupun mungkin agak jauh dari konteks Pak Ferry tadi ya soal Kanaan. Nah, bagaimana saat kehadiran Kristus ke dunia dan ada dari mereka, orang Yahudi atau orang Israel yang percaya pada Kristus atau Kristen Yahudi ya. Nah, apakah Kristus bagi sudut pandang Yahudi waktu itu termasuk sebagai berhala atau hanya seseorang yang merusak ajaran? Karena pada waktu itu juga kita ketahui konteks bangsa Israel juga di bawah ke pemerintahan Romawi ya, otomatis mereka dalam tekanan dan ingin menerima segera pemulihan. Nah, apakah Kristus itu sebagai berhala atau hanya perusak ajaran? Yang kedua, berkaitan tentang ibadah tadi yang bisa dipahami ya, atau disalahpahami sebagai bentuk berhala modern. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang fenomena masa kini di mana hampir semua gereja berlomba-lomba dan berusaha justru memuaskan jemaat yang hadir dalam ibadah melalui fasilitas teknologi, musik, musik hingga mungkin pembicara atau pengisi pujian. Nah, apakah hal itu bukan sebagai bentuk memfasilitasi penyembahan pada berhala? Jadi gereja justru memberikan fasilitas kepada jemaat supaya mereka menyembah berhala. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami persilakan Pak Ferry untuk dapat memberikan. Ya, saya mulai dengan pertanyaan yang kedua tadi. Ya, memang itu pergumulan gereja masa kini. Kita memang gereja perlu bertanya ulang bagaimana cara menghadirkan atau menyelenggarakan ibadah. Tentu saja ini bagi saya ini mungkin tidak global ya, tidak semua seperti itu. Tapi memang fenomena itu ada, di mana gereja itu hanya berusaha dalam tanda petik memuaskan selera umat sehingga berlomba-lomba dalam menghadirkan sesuatu yang mungkin tidak ada esensinya. Tapi itulah memang pergumulan. Sehingga gereja barangkali memang perlu mengkaji ulang motivasi atau tujuan gereja itu didirikan. Apakah betul untuk membawa umat semakin dekat dengan Tuhan atau ada tujuan-tujuan yang lain? Karena kita juga tidak bisa menutup mata. Ada juga gereja yang didirikan karena memang ada tujuan-tujuan yang lain. Itu yang kedua, yang pertanyaan yang kedua. Kalau pertanyaan pertama, saya mohon maaf, saya mungkin tidak bisa memberikan jawabannya ya, karena studi ini khusus berkaitan dengan fenomena idolatri atau penyembah berhala yang terjadi pada Israel kuno dan dibatasi hanya pada kitab-kitab hakim-hakim raja-raja dan beberapa kitab para nabi. Saya tidak meneliti sejauh kepada yang itu tadi. Sehingga mungkin nanti Pak Dem yang barangkali yang bisa memberikan jawabannya. Terima kasih. Itu saja jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Ferry. Silakan untuk Pak Dem, apakah ingin memberikan tambahan? Ya. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, menambahkan Pak Ferry bahwa saya pernah menyebut sebuah istilah, mohon maaf gitu agak sedikit kasar, teologi mucikari. Jadi gereja itu bertindak atau bukan gereja dalam arti pejabat gereja, bisa gembala, bisa pendeta, oknum lah, oknum gitu ya, oknum. Supaya kita tidak menutup fakta bahwa tentu
ada banyak gereja yang benar-benar dan pemimpin gereja yang benar-benar berusaha untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, memuliakan Tuhan dengan segala keberadaannya. Ya, teologi mucikari itu begini. Gereja dipercantik sedemikian rupa, entah gedungnya, termasuk juga katakanlah ritualnya, kebaktian dan sebagainya, begitu ya. Tapi intinya memang untuk supaya banyak orang bercinta, dalam arti ya menikmati keindahan itu, dan setelah itu ia memberikan, membayar dalam bentuk persembahan-persembahan, sehingga terkumpullah dana seperti itu. Ya, itu yang harus kita antisipasi. Jadi Pak Ferry sudah mulai di awal seperti itu, mengingatkan, dan saya mendukung pengingatan itu untuk kita waspadai bersama agar kita tidak menjadi bagian dari yang seperti itu. Begitu yang pertama, Mas. Yang kedua, yang pertanyaan pertama itu, bagaimana sebenarnya pandangan orang-orang Yahudi terhadap Yesus? Maka memang ini studi terkait dengan Yudaisme pada masa Bait Allah kedua namanya. Jadi bukan pada masa yang seperti yang dibahas oleh Pak Ferry. Nah, pada masa dalam Yudaisme pada masa Bait Allah kedua, salah satu kelompok yang sangat seringkali mempertanyakan keberadaan Yesus dan para muridnya, yaitu antara lain orang Farisi. Nggak cuma orang Farisi, tapi antara orang Farisi. Salah satu sikap orang Farisi yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap Yesus ialah ketika Yesus menjadi salah seorang pembuat mujizat. Gitu. Loh, kenapa menjadi pembuat mujizat? Jadi kalau banyak cerita di dalam Injil-Injil, Yesus setelah membuat mujizat itu tidak senang. Ya. Lalu kita berpikir ini orang iri, ini tidak suka, tidak begitu. Karena yang tidak disukai oleh orang Farisi bukan cuma Yesus yang membuat mujizat, tapi banyak pembuat mujizat lainnya yang memang tidak disukai oleh orang Farisi. Mengapa? Bisa membuat umat tidak lagi percaya kepada Yahweh, tidak lagi percaya kepada Allah, tapi percaya kepada si pembuat mujizat. Itu. Jadi itu membuat ketergantungan umat kepada Yahweh akan menjadi luntur karena lebih percaya pada orang-orang yang bisa membuat mujizat seperti itu. Jadi sikapnya demikian kurang lebih. Yesus dianggap menjadi bagian orang yang bisa melunturkan kepercayaan umat kepada Yahweh. Meskipun kita tahu dalam konsep keyakinan kita, pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya benar atau keliru seperti itu. Tapi itulah pemahaman yang ada. Mengapa orang Farisi tidak suka setelah Yesus melakukan mujizat? Bukan semata-mata karena iri, tapi memang pembuat mujizat bisa membuat umat yang dalam segala keterbatasannya tidak lagi bergantung kepada Yahweh. Begitu. Ya, baik Pak Demianus untuk tambahannya. Kira-kira Pak Andreas Putut apakah ada respon tambahan atau cukup? Cukup, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Nah, berhubung kita sudah kehabisan waktu pada siang hari ini, saudara-saudara sekalian, kita mengakhiri sesi diskusi dan tanya jawab kita pada siang hari ini, sekaligus kita juga akan mengakhiri eh, seminar kita, seminar obsesi kita ini pada siang ini. Jadi kita akan menutup untuk acara kita saat ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah hadir dan telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti seminar obsesi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Ferry dan juga Pak Demianus sebagai pembicara kita ya, pada siang hari ini. Dan kita akan menutup seminar kita siang ini dengan berdoa.